LA20 IK akan melakukan wawancara profesi kepada Bapak Mbak Samsul Ma'arif untuk memenuhi tugas wawancara dari Bu Umayyah. Keep on watching. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari siswa MAN 1 Tulungagung. Kedatangan kami di sini yaitu ingin mewawancarai Bapak mengenai profesi yang Bapak tekuni saat ini. Terima kasih kehadirannya dari siswa-siswi MAN 1 Tulungagung di rumah ini bisa bertemu untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang perlu Anda tanyakan nanti. Insya Allah kami siap. Seandainya ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong apa saja yang perlu disampaikan. Pertama, untuk profesi. Yang pertama, latar belakang pendidikan Bapak. Latar belakang pendidikan. Terima kasih. Ini cerita dulu. Saya lahir 27 Desember 1968. Sehingga saya masuk SD di Kesambi, Bandung Tulungagung 1 Januari 1976. Sehingga SD saya di Kesambi 6 tahun setengah, karena ada pergantian waktu dari Menteri Pendidikan Daud Yusuf dengan sebelumnya. Itu sempat ada pergantian waktu tahun ajaran 1 Januari menjadi 15 Juni saat di SD saya kelas 3. Jadi saya SD selama 6 tahun setengah cerita. Mudah-mudahan kamu tidak akan melaksanakan yang namanya 1 semester untuk molor. Ini molor ini karena faktor ini pendidikan di SD Kesambi 1976 sampai 82, 1980. Dilanjut ke MTS Negeri Bandung tahun 1982 sampai 1985. Lahir ya. Setelah lulus MTS, saya melanjutkan ke Madrasah Aliyah Diponegoro, satu-satunya madrasah miliknya NU di Bandung. 1985 sampai 1988. Dan setelah itu sempat saya juga belajar di luar kota, di Malang, tepatnya di Universitas Wisnuwardana Malang, mengambil satu jurusan namanya Pendidikan Moral Pancasila, PPKN. Kalau sekarang namanya apa? PKNPS atau PPKN aja. Itu sampai 92. Setelah itu sekolah lagi. Setelah lama itu tidak maju. Oleh pekerjaan tidak nyasang. Ternyata nyasangnya di Belis. Kuliah lagi 2001 kemarin sampai 2003 di Diploma 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro, Tulungagung. Setelah lulus 2003 transfer ke S1, sekolah lagi di Setai Muhammadiyah Tulungagung 2007 sampai 2009. 2 tahun, transfernya 2 tahun. Masih sekolah lagi. Itu jurusannya kalau di Diponegoro PGMI D2, kalau di Setai Muhammadiyah PAI, Pendidikan Agama Islam. Namun masih merasa kurang karena kejenuhan mengajarnya posok guru di kelas. Saya harus mengajar hanya agama saja. Padahal pendidikan yang harus saya tempuh harus punya profesi pendidikan madrasah ibtidaiyah S1. Saya sekolah lagi di PGMI Setai Muhammadiyah Tulungagung 2013 sampai 2017. 4 tahun lagi. Tuwek di bangku. Mengambil strata 1 jurusan PGMI. Itu pendidikan. Kalau pendidikan formalnya itu untuk pendidikan non formal di madrasah diniyah
Ya mulai SD setiap pagi, ini cerita saja, setiap pagi di SD, siang sampai sore di Madrasah Diniyah, mulai 1976 sampai 88 di Madrasah Diniyah yang ada di Kesambi, dilanjut ke Desa Dumbang, Kecamatan Pakel. Juga ngaji bersama Kiai Asmungi di Pondok Pertama Guru Suwan Lor dan seterusnya. Yang lain disimpan. Itu tentang pendidikan. Ada lagi dilanjut setelah pendidikan? Nah, pendidikan itu berapa lama pendidikan? Tadi sudah dijawab ya Pak? Nah, pendidikan mulai 76 sampai 2017. Ya, ingat kata pepatah Jawa, tuntutlah ilmu dari dari bandulan lindungan mama sampai ruang lahat. Sementara aku masih dari usia 76 sampai usia 2017 untuk yang sekolah formal. Yang lain masih sekolah dan sekolah. Lanjut, ada lagi. Berapa besaran biaya pendidikan saat itu jika Teruskan sekarang. Cerita dulu. 1976 kalau SPP 10 rupiah. Ya. 10 rupiah hanya 10 repes. SD sampai cukup. Di MTS hanya 150. Hanya 150 rupiah. Kalau di Alia hanya tidak 150 tapi sudah 250 rupiah satu bulan. Murah men Pak. Terus hari itu sama sekarang, terus harga walaupun angkanya mosok 10 tapi harganya terusnya sama dengan sekarang. Kalau dulu contoh 25.000, kalau saya di Diponegoro ya 25.000 satu bulan. Itu kalau terus sekarang kan sama dengan 250. Terus itu sama dengan kalau kamu nanti lihat di perkuliahan di mana SPP 1 bulan sama dengan sewa kamar 1 bulan di Malang atau di Surabaya. Itu contoh. Jadi podo biaya hidup di kampus sama dengan biaya hidup di rumah. Kelengkapan biaya. Ada lagi biaya murah sekarang. Lagi pasti Pak kendala yang Bapak temui selama pendidikan. Ya. Ini kalau terkait dengan kendala Yon Sewu, ini cerita karena saya cara wong desa diopeni petani. Bapak Mbok itu seorang petani kecil, tidak petani seperti petani besar. Itu kadang-kadang walaupun tadi saya bilang 10 rupiah satu bulan, itu kadang-kadang molor 3 bulan, 4 bulan belum bisa bayar. Cukupnya memang harus menanti hampir satu bulan namanya dulu. 4 bulan sekali kita membayar untuk ulangannya dulu 4 bulan sekali, namanya catur bulan. Setelah 1 bulan sekarang dibuka jadi semester, betul ya. Akhir Arab ulangan dibayar, urung Arab ulangan belum membayar. Sami mawon. Jadi dulu dengan sekarang sebenarnya sama, cuman angkanya Pak mosok sekolah di 10 repes pun golek luwih angel 10 repes timbang 250.000 sekarang. Itu kendala. Sehingga sekolah saya walaupun dari 76 sampai 2017 kendala itu, kesulitan itu ada, tapi masih bisa dilalui. Ternyata yo cukup. Berapa lama waktu bekerja dalam satu harinya Pak? Sekarang Ya sekarang. setelah saya masuk di MI Gombang tahun 1999, itu masuk sampai sekarang 99 sampai 2019 namanya 30 ya.
20 tahun. 20 tahun tambah 3 24 tahun ya, kurang lebih 24 tahun itu mengaji di MI Gumbang yang dulu. Sekarang namanya MI Jati Salam Gumbang yang ada di Pakel Tulungagung, Gumbang Pakel Tulungagung. Itu lama. Jam yang saya kerjakan di sana mulai jam 6.30 sudah masuk kalau di sana sampai 1.30 setelah selesai sholat zuhur. Ada lagi waktu ini kan ada lagi. Lalu bagaimana Bapak cara mengatasi kesulitan saat bekerja? Kerja itu biar tidak ada kesulitan, jangan dilihatkan terhadap orang lain, biar tidak terasa ada kesulitan. Lagi ngerasa gitu nih wong, ngerasa kata orang putar. Kita nikmati saja dengan rasa nikmat, kita ikhlas. Kerja itu kalau nikmat, ikhlas, tidak ada rasanya kesulitan. Belajar juga gitu. Kalau belajar dinikmati tidak ada rasa sulit kita orang rasa gitu nih wong itu, biar orang lain tidak merasa melihat kok iramen, kok ketorok gitu. Ada lagi kita belajar untuk menikmati. Bagaimana napa wonten suka duka dari profesi yang dijalani? Suka duka profesi yang kami jalani, suka dukanya yang profesi yang kami jalani. Kalau dulu saya sebelum nikah dari Tulungagung ke Trenggalek itu hanya perjalanan 2,5 menit pas sudah motor. Dengan perjalanan dari Trenggalek ke Tulungagung Kecamatan Pakel Desa Gumbang MI Jati Salam itu sekarang memakan waktu 20 sampai 25 menit santai. Kalau agak cepat ya 15 sampai 20 itu terlalu keras, terlalu cepat. Nah, suka dukanya kadang-kadang perjalanan tapi bos di tengah jalan, kadang-kadang temu papasan dengan orang yang lain yang tidak kontrol sehingga pernah tabrak, naudzubillahimin dzalik. Sekarang saya merasakan ada 2-3 kali. Saat itu bersama anak wedok. Pernah ini sobek sampai dijahit 7 ini pernah. Dalamnya 4, luarnya suka duka deh betul. Karena perjalanan jauh dari Trenggalek Kecamatan Pakel untuk apa? Sukanya pekerjaan itu kalau dinikmati semuanya begitu. Tolong nanti kalau sampai sudah memasuki remaja, dewasa sampai berumah tangga, berusahalah menikmati semuanya, dinikmati. Jangan merasa tidak nikmat. Ada lagi? Apakah ada profesi lain yang Bapak jalani sekarang? Profesi lain atau selain jadi guru juga main-main politik. Saya juga suka dengan politik. Ini pengalaman kecil yang harus kalian ketahui biar belajar kendel ini tidak tulanan, organisasi tidak akan mau penting. Saya setelah aliyah sudah ditunjuk oleh ketua ranting NU saat itu jadi ketua IPNU di Kesambi. Setelah ketua IPNU di Kesambi, Prepes naik ke pengurus IPNU di Bandung. Setelah di Bandung, karena sudah memasuki usia remaja besar, IPNU saya lempar ke adik-adik
saya ditunjuk jadi ketua Ansor. Ketua Ansor masih ngerepel double dengan sekretaris ranting NU. Tahun 2008 sampai saya di sini 2015 itu masih merangkap ketua Ansor Kesambi dan sekretaris NU ranting Kesambi. Masih bermain dengan politik, ditunjuk jadi sekretaris PKB. Sekretaris PKB saat itu 98 sekali berdiri PKB yang didirikan oleh Gus Dur. Saat itu saya dideklarasi Kesambi, ditunjuk jadi sekretaris PKB ranting Kesambi. Tidak terima di Kesambi, ditunjuk jadi sekretaris PAC PKB Bandung sampai 2016-17. Setelah itu dilempar, tidak hanya di sekretaris PKB Bandung, didudukkan juga di alih posisi ketua Dewan Suro PKB Bandung. Ketua Dewan Suro PKB Bandung mulai 2017 sampai hari ini. Mitra kerja saya, teman satu bangku di Aliyah Diponegoro yang namanya Haji Samsul Hadi, ketua Dewan Tanfid. Saya dipercaya teman-teman, bapak-bapak, sepuh-sepuh jadi ketua Dewan Suronya. Gending tapi senong, ketepatan posisinya saja. Ini terkait dengan politik. Boleh politik jangan terlalu keras, tidak tenanan. Anggap saja untuk latihan bermasyarakat. Masyarakat itu tidak tahu organisasi, tidak tahu dolanan politik, tidak tahu serawung, tidak akan punya wajah-wajah pemimpin. Pemimpin tidak harus pintar, tapi harus bisa ngomong. Masih ada lagi, apa lagi? Di Madin sekali berdiri 1992 sampai sekarang masih dipercaya sebagai sekretaris Madin Rodotul Falah Kesambi. Merangkap sekretaris juga di Madin Rodotul Banat Gumbang Bakal Tulungagung 1994 sampai sekarang masih sekretarisnya Madin di Gumbang Bakal Tulungagung. Sampai di sini, pengalaman di sini setelah rapi ke Trenggalek. Alhamdulillah diremas, diajak jadi Dewan Pembinanya. Setelah pembina remas, dipercaya jadi sekretaris 2018 sampai 2021 kemarin. Nah, 2021 sampai sekarang dipercaya oleh pengurus takmir jadi ketua takmir. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan amanah. Dan ini mudah-mudahan pengalaman ini satu, dengan semua bisa ojo niru, tapi golek ono sing kira-kira kena ditiru, lek sing kena ditiru ramu. Itu pesan saya untuk jadi wong tua lah. Jadilah orang muda yang tua dan jangan jadi orang tua yang muda. Pesan saya, pelajari ini. Jadilah orang muda yang berwawasan tua. Jangan jadi orang tua yang berwawasan. Nauzubillahi. Cukup, masih ada lagi? Masih? Mengenai profesi guru Madin tersebut berbekal ilmu dari mana, Bapak? Aduh, ini Madin yang saya ceritakan tadi, kecil mbok dan bapak itu kalau ngajari tidak kayak saya. Lagian agar ngomongin pisan yo sekolah. Setiap sore ke madrasah, sore jam sekian ini, jam 5 berangkat ke masjid, ngaji sampai pagi. Yo ngaji, yo kuntir, ya sinau, itu di masjid. Pagi pulang dari masjid, mandi, berangkat
persiapan dan sebagainya, berangkat ke SD ke Sambi. Pulang sore ke Madrasah Diniyah di Kesambi, saya lanjut ke Kumbang tadi. Itu bekal Madrasah Diniyahnya. Selain itu juga banyak ngaji di ustadz pribadi ngaji ini di sana, ngaji ini di sana. Termasuk kalau ngaji maknani berjanji mulai al-jannatu wa na'imuha, al-jannatu utawi swarga wa na'imuha, nikmati swarga dan lain-lain itu ada ustadznya sendiri. Kalau ngaji Fathul Qorib itu di Madrasah Diniyah sana. Terus ada lagi kitab remaja untuk Quratul Mujud. Itu persiapan terapi. Itu juga dipelajari. Kalau Quratul Uyun ngajinya di sana, kalau Fathul Qorib di sana, Fathul Mu'in di sana. Terus Fathul yang lain juga dari nanti ada lagi. Lalu apakah ada kendala terhadap mengenai dua profesi tersebut sebagai guru MI dan Guru Madrasah Diniyah? Iya. Kalau bilang kendala ada, kalau bilang tidak juga bisa. Seperti tadi jawabannya tinggal kita menyikapi dengan ikhlas. Pokoknya dikerjakan dengan ikhlas, tidak ada yang namanya kendala. Walaupun kendala rasanya ngomong-ngomong supaya mangkat, tidak iso pamit, itu namanya anggap saja semuanya lancar. Teman lain kadang-kadang juga pamit, Pak, hari ini kalau untuk saja kelas kalau jenengan isi. Kayaknya kalau kelas yang hanya saya isi setengah jam atau 1 jam, yang ini 40 menit atau 30 menit. Sebenarnya di sini rame, di sana tidak rame. Itu biasa untuk madrasah. Kalau di MI tidak pernah diusahakan memang tidak pernah ada kelas kosong. Kelas saya di MI Jatisalam ada 600 anak, 650. Zamannya anak saya itu masih sekitar hanya 150 sampai 200 kalau tidak salah. Terus setiap kelas 1, 2, dan 3 gurunya ganda. Ada guru yang keliling ngopeni anak-anak, juga ada guru yang selalu memberi privat. Jadi privat enek sih, kelas Korea juga ada. Terus di Madrasah Diniyah lancar, di MI lancar. Saya tidak merasa ada bukan ada kendala. Ada lagi? Kembali ke profesi sebagai guru MI tersebut, bagaimana Bapak cara mempromosikan pekerjaan tersebut? Pekerjaan. Oke. Untuk gini, masalah pekerjaan sering-sering kalau saya ada waktu ngobrol setelah menyampaikan pelajaran itu kan memberi support ke anak-anak. Anak-anak itu harus diberi support ibadah, terutama sholat, ibadah yang lain, ngaji kita saya ingin tidak pegang cinta ngaji dia ini waktu ulang bisa langsung hafal. Saya kita akan HP orang gampang. Contoh kalau ngomong nih wujud kita bakok itu kita ingat Nabi Datul wujud Allah gitu apa wujudun qadimun bagi muqallibun bil qalbi lagi waboimun ila akhir. Maka sana Abdul Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kita kan gampang. Itu untuk mengenang tadi yang namanya mempromosikan. Lah sebar ngono terus dipromosikan nang gone anak. Pekerjaan dunia mesti pekerjaan dunia itu akan bisa tercapai siji. Ya pendidikan umum, ya pendidikan agama. Ora usah dipikir umum tok, jojo mikir agama tok. Yang begini saya pengalaman Madrasah Diniyah, saya pengalaman SD, pengalaman MTS, pengalaman aliyah gitu. Saya ceritakan ke anak-anak. Aku isonya kene kita juga berkat dari pelajaran yang agak bismillahirrahmanirrahim. Terus teh alhamdulillah dari beberapa soal ini koin ini masih kata nakat kudu diambil lagi diceritakan gue dia itu ada yang namanya
ketertarikan. Nah, ketertarikan itu nanti bisa pulang nak gone SD, nak gone MI, bisa bekerja di sana, pantes di sana, di sawah pantes, di sekolah pantes, jadi aparat pun juga aparat sebenarnya dengan kita berbekal pendidikan agama kali. Ada lagi? Ada pertanyaan dari Apa teman-teman. lagi? Masih? Mungkin Ada lagi? sekian pertanyaan dari kami Pak. Maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih atas waktunya dan kami mau pamit. Makasih kehadirannya, mudah-mudahan kehadiran panjenengan sedoyo, kerawan panjenengan sedoyo, anak-anak kelas Agak A 20 IK. 20 IIK. Mudah-mudahan silaturahim ini dan benar silaturahimnya akan bisa kembali bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah dari mat, mudah-mudahan bisa melanjutkan kejelian yang lebih tinggi dengan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.